Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita pembelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Hari ini kita fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang umat Islam, Ibu Guru bimbing untuk membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil islami dina wabi muhammadi nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Nah, sekarang anak-anak simak baik-baik penjelasan materi pembelajaran yang akan Ibu Guru sampaikan hari ini. Tetap semangat anak-anak hebat! Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. 2. Setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Tujuan pembelajaran IPA. 1. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 2. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Tujuan pembelajaran IPS. 1. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. 2. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Materi pelajaran bahasa Indonesia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu, siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dan sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelas tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau beruntun.
Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Jadi di sini judulnya tentang listrik pengubah wajah dunia. Silakan anak-anak baca dalam hati dan pahami. Setelah kalian membaca dalam hati, berarti kalian sudah tahu teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jadi, jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jadi, topiknya Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Paragraf kedua, poin A, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jadi, yang kamu ketahui tentang arus listrik itu apa? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Terus, gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Terus, bagian B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Jadi di sini Ibu Guru bantu jawab. Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik. Kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Paragraf 3, pertanyaannya poin A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Poin B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Poin C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf 4, apakah kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jadi paragraf 3, 4, dan 5 anak-anak jawab di rumah, tulis di buku tugas. Ini tugas pertama pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anak isi ya. Pelajaran IPA. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik.
Contoh peralatan elektronik yaitu lampu, senter, dan televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktor misalnya kabel listrik. Jadi, tugas kedua pelajaran IPA, bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Kalian lihat nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Gambar apa? Kalian tuliskan di tabel yang sudah tersedia. Nomor 1, nama komponennya apa? Misalnya, nomor 1 itu baterai. Tulis nomor 1 berarti baterai. Fungsi komponennya untuk apa? Ya, begitu selanjutnya. Jadi kalian tulis di buku. Setelah kalian mengisi tabel di atas tentang nama komponen dan fungsi komponen pada senter, kembali Bu Guru jelaskan. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya digunakan pada yang pertama, lampu neon, yang kedua di dalam setrika listrik dan kulkas, yang ketiga saklar yang merupakan penerapan rangkaian seri dengan beban, yang keempat lampu LED ketika perayaan Agustusan atau Lebaran, yang kelima lampu penerangan pemakaman, persawahan, jalan raya atau tol. Yang keenam, lampu hias di alun-alun kota dan taman kota. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Perhatikan gambar rangkaian seri di bawah ini. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Ternyata rangkaian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah. Yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung besarnya hambatan. Pelajaran IPS. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntunan zaman. Salah satu penyebab terjadi perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Cahaya lilin atau lampu teplok kurang terang dan masih terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan.
Berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah. Di antaranya cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antara manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Cara berkomunikasi antar manusia pun mengalami perubahan. Contoh lainnya adalah penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat berpergian kemana saja dan kapan saja. Banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern, sesuai tuntunan zaman. Perubahan ini membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Tugas ketiga pelajaran IPS yaitu lakukan sebuah wawancara terhadap orang tuamu atau warga sekitar rumahmu. Terus bertanya kepada mereka mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal. Kemudian tuliskan dan laporkan hasil wawancaramu dalam peta pikiran berikut ini. Jadi Ibu Guru kasih contoh pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Jadi sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, kita sudah tidak menggunakan lagi setrika arang, akan tetapi sudah menggunakan setrika listrik. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru harapkan tetap semangat untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu Guru berikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita pembelajaran tematik. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Hari ini kita fokus pada pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang umat Islam, Ibu Guru bimbing untuk membaca doa sebelum belajar. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Nah, sekarang anak-anak simak baik-baik penjelasan materi pembelajaran yang akan Ibu Guru sampaikan hari ini. Tetap semangat anak-anak hebat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. 2. Setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Tujuan pembelajaran IPA. 1. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 2. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Tujuan pembelajaran IPS. 1.
Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. 2. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Materi pelajaran bahasa Indonesia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu, siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dan sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelas tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau beruntun. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Jadi di sini judulnya tentang listrik pengubah wajah dunia. Silakan anak-anak baca dalam hati dan pahami. Setelah kalian membaca dalam hati, berarti kalian sudah tahu teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jadi, jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jadi, topiknya Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Paragraf kedua, poin A, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jadi, yang kamu ketahui tentang arus listrik itu apa? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat
merambat meskipun tidak ada media perantara. Terus, gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Terus, bagian B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Jadi di sini Ibu Guru bantu jawab. Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik. Kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Paragraf 3, pertanyaannya poin A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Poin B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Poin C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf 4, apakah kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jadi paragraf 3, 4, dan 5 anak-anak jawab di rumah, tulis di buku tugas. Ini tugas pertama pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anak isi ya. Pelajaran IPA. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh, peralatan elektronik yaitu lampu, senter, dan televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktor misalnya kabel listrik. Jadi tugas kedua pelajaran IPA, bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Kalian lihat nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Gambar apa? Kalian tuliskan di tabel yang sudah tersedia. Nomor 1, nama komponennya apa? Misalnya, nomor 1 itu baterai. Tulis nomor 1 berarti baterai. Fungsi komponennya untuk apa? Ya, begitu selanjutnya. Jadi kalian tulis di buku setelah tugas. Kalian mengisi tabel di atas tentang nama komponen dan fungsi komponen pada senter. Kembali Bu Guru jelaskan. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya digunakan pada yang pertama, lampu neon, yang kedua di dalam setrika listrik dan kulkas, yang ketiga saklar yang merupakan penerapan rangkaian seri dengan beban, yang keempat lampu LED ketika perayaan Agustusan atau Lebaran, yang kelima lampu penerangan pemakaman, persawahan, jalan raya atau tol. Yang keenam, lampu hias di alun-alun kota dan taman kota. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Perhatikan gambar rangkaian seri di bawah ini. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus.
Ternyata rangkaian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah. Yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung besarnya hambatan. Pelajaran IPS. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntunan zaman. Salah satu penyebab terjadi perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Cahaya lilin atau lampu teplok kurang terang dan masih terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah. Di antaranya cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antara manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Cara berkomunikasi antar manusia pun mengalami perubahan. Contoh lainnya adalah penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat berpergian kemana saja dan kapan saja. Banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern, sesuai tuntunan zaman. Perubahan ini membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Tugas ketiga pelajaran IPS yaitu lakukan sebuah wawancara terhadap orang tuamu atau warga sekitar rumahmu. Terus bertanya kepada mereka mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal. Kemudian tuliskan dan laporkan hasil wawancaramu dalam peta pikiran berikut ini. Jadi Ibu Guru kasih contoh pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Jadi sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, kita sudah tidak menggunakan lagi setrika arang, akan tetapi sudah menggunakan setrika listrik. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru harapkan tetap semangat untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu Guru berikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.